pun tidak melakukan yang wajib. Wadhaba ila hadha Zaid bin Ali wa Ahmad bin Isa. Wadhaba ilaihi Abu Hanifah illa annahu istathna qati'ut tariqi wal baqi. Misalnya Abu Hanifah menjadikan perampok dan memberontakkan kepada penguasa. Oleh Syafi'i aqwalu fi qati'ut tariq ila sulbah. Dan untuk Imam Syafi'i dia berkata pendapat yang tentang orang yang perampok itu disalib. Wal aslu anna man qala kalimat syahadati ala sunnah. Betul sih. Dasarnya orang yang mengatakan kalimat syahadat صلاة الجنازة عليه بإحسان وكل المسلمين الذي ظهر نفسه مشاقة أريد أن يكون الدمار كما مكتوبة فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا نافل أصلي عليه لكن لا يقوم صلاة ولم ينهاهم عن الصلاة سيد العرب ورمي عن صلاته رمى ولأنه هو شرعي. Bilang. Dan bagi orang yang sesungguhnya umat syariat berjenazah la yakhussu bihi ahadun min ahli kalimat syahadat illa bibalad. Dan dikhususkan seorang pun yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali di balad. Wa amma salat wa la ilaha illallah dan salat yang mengatakan la ilaha illallah. Wa qala majna al-kalam kadzalika menjelaskan pada penjelasan wa annahu la dalil ala istimati adalah dan sebenarnya tidak ada persyaratan kalian wa anna masalah salat dan sebenarnya orang yang sah salatnya salat dengan makassar juga yang menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Subulus Salam karya Imam San'ani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang kitabus shalah bab salatil jama'ah wal imam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa an Ali ay Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus salata." Apabila seorang dari kalian mendatangi salat berjamaah di masjid, wal imamu ala halin, sedangkan imamnya berada dalam satu keadaan posisi tertentu. Apakah dia sedang berdiri, sedang ruku, sedang i'tidal, sedang sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud. Apabila seorang di antara kalian datang menuju salat, ternyata imamnya sudah dalam satu keadaan, dalam satu posisi salat. Falyasna' kama yasna'ul imam. Maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya. Ini banyak kesalahan ini. Biasanya kalau dia imamnya sudah duduk, dia tunggu berdiri. Ya. Kalau dia duduk, takbiratul ihram, langsung kamu duduk. Jangan tunggu dia berdiri. Karena kamu dapat pahala duduknya. Daripada berdiri, menunggu.
Qala Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di Bulughul Maram. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' atau lebih masyhur dengan istilah Sunan At-Tirmidzi. Saya selalu mengatakan bahwa Sunan Tirmizi itu namanya sebenarnya adalah Al-Jami'. Dia metode penulisannya sama seperti Bukhari dan Muslim. Al-Jami' juga. Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim. Hanya sebagian juga mengklaim Jami' Sahih Tirmizi. Tapi pencantuman sahih pada Al-Jami' Tirmizi itu tidak tepat. Dia lebih dia hanya Al-Jami', kumpulan hadis-hadis yang mencakup seluruh pembahasan agama. Beda dengan Sunan. Sunan itu hanya pembahasan fikih saja. Yang membedakan antara Al-Jami' dengan As-Sunan, kalau Sunan itu kitab hanya membahas pembahasan fikih. Dia tidak membahas tentang tafsir, dia tidak membahas tentang akidah, tentang akhlak, tentang zuhud. Sedangkan Imam Tirmizi dia membahas semua itu. Berarti dia bukan Sunan, dia adalah Al-Jami'. Cuma karena dia lebih dekat dengan Sunan dari segi kualitas hadis. Dari segi kualitas hadisnya dia lebih mendekati kualitasnya Sunan-Sunan yang lainnya daripada Al-Jami' Bukhari dan Muslim. Bi isnadin dhaif. Ini hukum dari Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Kemudian Imam San'ani mengomentari, beliau mengatakan akhrajahu Tirmizi min hadisi Ali wa Mu'adz. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari dua jalur. Ada jalur sampai kepada Imam Ali, ada sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Wa fihi dha'fun wal inqita'. Pada hadis ini, pada sanadnya Imam Tirmizi ini ada dha'fun, ada kelemahan dari segi sanadnya, yaitu perawi yang bernama Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah. Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah ini Al-Hafiz Ibnu Hajar di Taqrib Tahzib mengatakan dia banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis. Dan itu sisi kelemahannya karena perawi yang bernama Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah. Dilemahkan periwayatan hadisnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri. Makanya Ibnu Hajar mengatakan sanadnya dhaif karena ada si perawi ini Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah. Wangqita'. Kemudian cacat yang kedua, tapi cacat yang kedua ini bukan pada sanadnya Ali bin Abi Thalib, ada pada sanadnya Mu'adz bin Jabal, yaitu ada keterputusan sanad. Sanadnya terputus antara Abdurrahman ibnu Abi Layla dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi yang meriwayatkan dari Mu'adz adalah Abdurrahman ibnu Abi Layla. Ternyata ini Abdurrahman ibnu Abi Layla, Ibnu Madini, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah mengatakan dia tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. Dia meriwayatkan dari Mu'adz, ternyata dia tidak pernah berguru kepada Mu'adz bin Jabal. Berarti ada perantara di situ, terputus. Ada perawi yang jatuh antara Abdurrahman ibnu Abi Layla dengan Mu'adz bin Jabal. Karena tidak pernah ketemu, tidak pernah berguru. Jadi ini dua cacat dari hadis ini. Satu cacat pada sanadnya Ali bin Abi Thalib,
satu cacat pada sanadnya Muaz bin Jabal. Wa qala, siapa yang mengatakan ini? Imam Tirmizi, karena dia masih menukil dari Imam Tirmizi. Wa qala, dan Imam Tirmizi berkata, sebelumnya, sebelum ucapannya ini mengatakan hadza haditsun gharib. Hadza haditsun gharib. Hadis ini katanya hadis yang gharib, hadis yang aneh. Kita tahu bahwa hadis gharib itu artinya apa? Hadis yang cuma satu sanadnya. Nah, ini hadis dua sanad. Hadis ini saya bilang tadi ada jalurnya dari Ali, ada jalurnya dari Muaz bin Jabal. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun gharib. Dari mana gharibnya ini hadis? Nah, ini ada dua sanad. Ya. Berarti di sini bukan gharib secara istilahi. Bukan gharib secara istilahi, karena kita tahu bahwa hadis itu ada yang mutawatir, yang banyak sanadnya. Selain mutawatir ada namanya hadis ahad. Hadis ahad ini yang tidak mutawatir itu. Hadis ahad ini terbagi tiga. Ada yang masyhur, itu kalau 3 ke atas sanadnya. Ada yang aziz, kalau 2 ke atas sanadnya. Ada yang gharib, kalau 1 saja sanadnya. Nah, ini 2 sanadnya. Imam Tirmizi sendiri yang meriwayatkan dengan 2 sanad. Kemudian beliau sendiri juga yang mengatakan hadza hadisun gharib. Ya. Maka la na'lamu, di sini tulis la na'lamu ahadan asnadahu illa min hadzal wajh. La na'lamu ahadan asnadahu illa min hadzal wajh. Kalau di sini di Sunan Tirmizi illa ma ruya min hadzal wajh. Kami tidak tahu seorang pun yang menyandarkan hadis ini, atau yang asnadahu di sini artinya menjadikan hadis ini muttasil, illa min hadzal wajh, kecuali dari jalur ini. Wa qad akhrajahu Abu Dawud. Ini bukan perkataannya lagi Imam Tirmizi. Perkataannya Imam Tirmizi hanya sampai illa min hadzal wajh. Sampai situ perkataan Imam Tirmizi. Selanjutnya adalah perkataannya Imam San'ani. Imam San'ani ingin membantah perkataannya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan kami tidak tahu seorang pun yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung musnad kecuali dari jalur ini. Itu perkataannya siapa? Imam At-Tirmizi. Kemudian Imam San'ani mengatakan wa qad akhrajahu Abu Dawud min hadis Abdurrahman ibn Abi Layla. Imam Abi Dawud juga meriwayatkan hadis ini dari hadisnya Abdurrahman ibn Abi Layla tadi ini, yang tadi dihukumi tidak pernah ketemu dengan Muaz bin Jabal. Dia mengatakan qala haddatsana ashabuna. Haddatsana ashabuna. Jadi Ibn Abi Layla di sini meriwayatkan dari banyak orang, bukan dari Muaz bin Jabal. Bukan dari Muaz bin Jabal, itu diriwayat Imam Abi Dawud. Dia mengatakan wa haddatsana ashabuna. Berarti ada yang menyampaikan orang lain dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Jadi Abdurrahman ibn Layla tadi cacatnya kenapa? Karena mengatakan bagaimana dia meriwayatkan dari Muaz, nah dia tidak pernah ketemu. Nanti dia ambil dari orang ini, ashabuna, ya, orang yang banyak. Dia mengambil hadis itu dari orang yang banyak. Al hadis artinya lanjut hadis tadi. Di sini dia mengatakan qala wa haddatsana ashabuna qala
wa kana ar-rajulu idza jaa yas'alu fayukhbiru bima subika min salatihi wa innahum qamu ma'a Rasulillah sallallahu min baini qa'imin wa raqi'in wa qa'idin wa musallin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang itu di masa Nabi idza jaa yas'alu fayukhbaru bima subika min salatihi. Ini sebelum turun larangan berbicara dalam salat. Sebelumnya itu, sebelum dilarang bicara dalam salat, orang kalau masuk salat, umpamanya datang terlambat, dia bisa bertanya kepada orang yang sementara salat, sudah rakaat keberapa? Bisa, dan dia jawab. Tidak pakai bicara, cuma pakai isyarat saja. Kemudian masalah ini dinasah. Masalah ini dinasah, larangan berbicara dalam salat. Inna fi sholati la syughula. Dalam salat itu ada kesibukan dalam berzikir, berdoa, tidak pantas dengan ucapan-ucapan selain zikir dan doa. Jadi di sini mengisahkan sebelum dilarang berbicara. Jadi orang datang bertanya, sudah rakaat keberapa? Wa idza qamu ma Rasulillah min baini qa'im wa ra'i wa qa'im wa musallim ma Rasulillah. Kemudian dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sedang berdiri atau Nabi sedang duduk atau Nabi sedang duduk di antara dua sujud, mereka melanjutkan posisi yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sematakan wa fihi anna Mu'adzan qala, dalam sanadnya Abu Dawud ini Mu'adz berkata, la arahu ala halin illa kuntu alaiha. Artinya saya tidak melihat Nabi dalam suatu keadaan kecuali saya ikut dengan keadaan tersebut. Kalau dia melihat Nabi sedang ruku, dia ikut ruku. Kalau dia lihat Nabi sedang sujud, dia ikut sujud. Kalau dia lihat Nabi duduk di antara dua sujud, dia juga ikut duduk di antara dua sujud. Ini riwayat Imam Abi Dawud. Wa bihadza yandafi'ul inqita'. Dengan sanad Abi Dawud ini yandafi'ul inqita'. Tertolak alasan terputusnya hadis. Jadi kritikan yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif karena terputus sanadnya itu sudah dibantah atau sudah ditolak dengan riwayat Abi Dawud. Mengatakan riwayat Abi Dawud sudah tersambung, sudah ketahuan siapa perantara antara Abdurrahman ibnu Abi Layla dengan Mu'adz bin Jabal. Mengatakan wa bihadza yandafil inqita' idz zahiru awir rawi li Abdurrahman, karena zahirnya atau perawi yang meriwayatkan, perawi yang diriwayatkan darinya Abdurrahman ibn Abi Layla ini ghairu Mu'adz, bukan Mu'adz bin Jabal saja, bal jama'atun minas sahabah, akan tetapi beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma diantaranya ada Mu'adz. Kalau di riwayatnya Imam Tirmizi, Abdurrahman ibnu Abi Layla meriwayatkan dari Mu'adz saja, sehingga dikritik bahwa ini terputus. Abdurrahman tidak pernah ketemu dengan Mu'adz. Imam San'ani mengatakan, ya betul, tapi di riwayatnya Abi Dawud, Abdurrahman ibnu Abi Layla mengatakan haddatsana ashabuna. Berarti bukan cuma satu orang saja dia menambil hadis tersebut, tapi beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal inqita'u innama du'iya baina Abdurrahman wa Mu'adz. Sedangkan keterputusan sanad itu diklaim antara Abdurrahman dan Mu'adz. Yang mengklaim hadis ini dhaif karena terputus sanadnya, itu keterputusan itu ada antara Abdurrahman dengan
Mu'az. Tadi perkataannya Ibnu Madini, Imam At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah mengatakan Abdurrahman ibn Abi Layla tidak pernah bertemu dengan Mu'az bin Jabal. Qalu li'anna Abdurrahman lam yasma' min Mu'az. Mereka berkata, tadi itu Abdurrahman, siapa yang mengatakan ini? Ali bin Abdullah bin Madini, kemudian At-Tirmizi sendiri, kemudian Ibnu Khuzaimah mengklaim bahwa Abdurrahman ini lam yasma' min Mu'az, artinya tidak pernah mendengarkan hadis, tidak pernah meriwayatkan hadis dari Mu'az bin Jabal, wa qad sami'a min ghairihi minas sahabah. Akan tetapi dia telah mendengarkan hadis ini dari selain Mu'az, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala huna ashabuna. Sedangkan di riwayat Abi Dawud dia mengatakan haddatsana ashabuna, berarti bukan cuma Mu'az saja yang tempat dia meriwayatkan hadis ini. Wal muradu bis sahabati, wal muradu bihi, yang dimaksud dengan ashabunya ini adalah as-sahabatu radhiyallahu taala, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabatnya Abdurrahman. Maka ashabuna bukan berarti sahabatnya dia, tapi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seputar sanadnya hadis ini. Jadi kesimpulannya hadis ini hadisnya minimal hadisnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi atau hadisnya sahih, tidak masalah. Wa fil hadits dalilun. Sekarang fikihnya. Pada hadis ini ada dalil. Wa fil hadisi dilalatun. Pada hadis ini ada dalil ala annahu yajibu ala man lahiqa bil imam. Yajibu. Pada hadis ini dalil bahwasanya wajib bagi orang yang mengikut kepada imam ayyandamma ilaihi, untuk bergabung dengannya fi ayyi juz'in kana min ajza'is shalah, pada bagian mana saja dari bagian-bagian salat. Jadi wajib, hukumnya wajib karena ada perintah tuh. Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala falyasna. Ada lamul amr. Falyasna, maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan imam. Ada perintah, al-asl fil amri il wujub. Berarti wajib bagi orang yang ingin ikut kepada imam untuk masuk bergabung dengan imam dalam keadaan apapun imamnya itu. Jangan tunggu berdiri sih, rugi-rugi saya sujud tidak diikuti satu rakaat. Tidak rugi kau. Kamu ruku atau kamu i'tidal sama imam atau kamu sujud bersama imam, kamu tetap dapat pahala sekalipun tidak terhitung satu rakaat. Wajib, kata Syekh di sini, mengikut kepada imam bagaimanapun keadaannya imam, dalam keadaan bagian salat manapun yang dilakukan oleh imam. Fa idza kana al-imamu qa'iman aw raqi'an, kalau dia dapati imamnya sedang berdiri baru memulai rakaat atau sedang di dalam satu rakaat sedang berdiri, aw raqi'an atau sedang ruku, fa innahu ya'taddu bima adrakahu ma'ahu, maka rakaat tersebut dianggap bahwa dia telah mendapati bersama imam. Fa innahu yu'taddu bima adrakahu ma. Artinya dianggap satu rakaat terhadap apa yang dia dapatkan bersama imam. Jadi kalau imamnya masih sementara berdiri membaca surah, kamu datang dan kamu masuk, berarti itu dihitung satu rakaat. Atau kamu dapati imamnya sedang ruku, maka itu dihitung satu rakaat. Tapi kalau dia sudah bangkit dari ruku atau sudah sujud, duduk di antara dua sujud, maka tetap kamu harus ikut, tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Kama salafa, sebagaimana pembahasan terdahulu. Ini sudah dibahas sebelumnya pada hadisnya Abu Hurairah. 3 hadis atau 4 hadis sebelumnya kita mengatakan
idza sami'tumul iqama famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Fama adraktum artinya apa yang kamu dapatkan dari imam maka ikutlah salat bersamanya, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang terlewatkan dari bagian-bagian salat maka kamu sempurnakan. Sudah dibahas sebelumnya katanya. Fa idza kana qa'idan aw sajidan, akan tetapi apabila imamnya sedang duduk atau sedang sujud, qa'ada biqu'udihi, maka dia duduk dengan duduknya imam, dia ikut duduk bersama imam. Wa sajada bisujudihi, dan dia sujud bersama sujudnya imam. Wala ya'taddu bidzalika, dan dia tidak menghitung itu dengan satu rakaat. Artinya jangan dianggap sebagai satu rakaat. Artinya nanti kalau salam imamnya kamu berdiri sempurnakan satu rakaat atau dua rakaat yang tertinggal. Wa taqaddama ma yu'ayyiduhu min hadits Ibnu Abi Syaibah, dan sudah terdahulu juga disebutkan tadi itu di pembahasannya hadisnya Abu Hurairah itu, ma yu'ayyiduhu, hadis yang menguatkan pembahasan ini, menguatkan masalah ini, bahwa wajibnya kita mengikuti gerakan imam ketika kita mendapati imam dalam keadaan apapun. Min hadis Ibnu Abi Syaibah, dari hadis Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya Ibnu Abi Syaibah ini hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Tidak disebutkan di sini. Hadis Ibnu Abi Syaibah, hadisnya Ibnu Abi Syaibah, musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf itu satu jenis buku juga. Musannaf itu satu jenis buku saja. Musannaf itu mirip dengan Al-Jami'. Musannaf itu mirip dengan Al-Jami'. Artinya mencakup seluruh pembahasan tentang agama. Cuma bedanya musannaf dengan Al-Jami', perbedaannya antara musannaf dengan Al-Jami' itu, kalau Al-Jami' hanya khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang diriwayatkan hanya khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan musannaf itu selain hadis dari Nabi, dia juga mencantumkan perkataan sahabat, fikih-fikihnya sahabat Nabi, begitu juga dengan perkataan tabi'in. Jadi dia lebih luas, lebih bukan cuma hadis Nabi tapi sahabat juga dan tabi'in juga. Fikih-fikih sahabat, fikih-fikih tabi'in ada di dalam musannaf itu. Yang terkenal itu musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan musannaf Abdul Razzaq. Itu kitabnya ada semua di bawah. Jadi Ibnu Abi Syaibah di sini riwayatnya dari beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, man wajadani qa'iman. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man wajadani qa'iman. Siapa yang mendapati saya sedang berdiri, au raki'an, au sedang ruku, au sajidan, atau sedang sujud, falyakun ma'i. Maka hendaklah dia ikut bersamaku. Kalau berdiri, berdiri. Kalau ruku, ruku. Kalau sujud, sujud. Wal yakun ma'i ala halati. Hendaklah dia bersamaku dalam keadaanku allati ana 'alaiha, yang saya sedang lakukan. Ya, hendaklah ikut bersama saya melakukan seperti apa yang saya sedang lakukan, yaitu berdiri atau ruku atau sujud. Jangan tinggal berdiri. Orang sebentar sujud kamu berdiri, saya di situ. Kemudian wa akhraja Ibnu Khuzaimah. Wa akhraja Ibnu Khuzaimah dalam sahih Ibnu Khuzaimah
Tapi hadis ini sebenarnya ada di Sunan Abi Dawud. Jadi kalau hadisnya ada di Sunan, ada di Kutub Sittah, itu seharusnya lebih dahulukan daripada kitab-kitab yang lainnya. Cuma mungkin di sini pertimbangan, ada pertimbangan lain kenapa disebutkan Ibnu Khuzaimah, tidak disebutkan Abi Dawud. Kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah mengklaim hadisnya sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah, jadi mendahulukan yang mengklaim hadisnya sahih daripada yang tidak mengklaim hadisnya sahih. Jadi wa akhraja Ibnu Khuzaimah marfu'an. Marfu'an artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, idza ji'tum wa nahnu sujud, kalau kalian datang ke masjid untuk salat berjamaah, wa nahnu sujudun, dan kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah. Ikutlah sujud. Kalau kami sedang sujud, maka ikutlah sujud. Wala tu'adduha. Wala tu'adduha. Dan janganlah kamu menganggapnya atau menghitungnya. Wala tu'adduha syai'an. Ya, jangan kau menganggapnya itu satu rakaat. Wa man adraka raka'ah, tapi siapa yang mendapati rukuknya imam, siapa yang mendapati rukuknya imam, faqad adraka as-salah, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat salat. Jadi dianggap satu rakaat kalau mendapati imam sedang ruku. Dan sampai mengatakan, wah, kenapa diterjemahkan begini? Man adraka raka'ah, siapa mendapati satu rakaat, bukan ruku. Kenapa rakaat di sini kau bilang ruku? Bahasanya begitu, man adraka raka'ah. Berarti siapa yang mendapati satu rakaat, faqad adraka shalah, berarti dia mendapati salat secara umum, karena sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Artinya siapa yang mendapati imam satu rakaat, berarti dia mendapati salat berjamaah. Menganggap bahwa salat berjamaah itu bersama imam diraih kalau kita bersama imam satu rakaat, minimal satu rakaat. Berarti kalau kamu datang, imamnya sudah tasyahud akhir, berarti kamu tidak dianggap salat berjamaah. Bahkan tidak seperti itu. Nah, ulama mengatakan ketika yang penting kamu dapati imam sebelum salam, maka berarti kamu dapat salat berjamaah bersama imam. Karena terkadang ada orang dari mau salam, sembahyang sendiri, tidak dapat kepala salat berjamaah itu. Kecuali kalau ada orang lain yang ikut bersama kamu. Tapi kalau kamu salat sendiri, rugi kamu. Selama belum salam imamnya, maka kamu dapati dia salat berjamaah. Beda dengan salat Jumat. Kita sudah bahas ini. Beda dengan salat Jumat. Salat Jumat itu dia dapatkan kalau imam bersama, kalau dia salat satu rakaat bersama imam. Jadi kalau kamu dapati imamnya sedang ruku di rakaat kedua, berarti kamu tinggal tambah satu rakaat saja. Tambah saja satu rakaat, kamu sudah dapatkan pahala salat Jumat. Tapi kalau kamu dapati imamnya sudah berdiri dari ruku kedua, rakaat kedua, sedang sujud atau sedang tasyahud, maka kamu berdiri setelah salam imam tambah 4 rakaat. Tambah 4 rakaat karena kamu tidak dapat salat Jumat. Kamu cuma salat duhur saja. Ini salat Jumat didapatkan dengan mendapatkan imam salat 1 rakaat penuh. Minimal imamnya sedang ruku di rakaat kedua. Itu untuk salat Jumat. Tapi kalau untuk salat jamaah, itu cukup mendapati imam sebelum salam. Dari mana kita memahami ini? Bahwasanya siapa yang mendapati imam sedang ruku, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat dalam salat. Itu diriwayat setelahnya mengatakan wa akhrajahu aidan wa akhraja aidan fihi. Akhraja Ibnu Khuzaimah fihi, dalam kitabnya itu Sahih Ibnu Khuzaimah marfu'an dari Rasulullah an Abi Hurairah, mata man adraka raka'atan minas shalah, siapa yang mendapati ruku dalam salat qabla ayyuqimal imamu sulbahu,
Berarti yang dimaksud rakaat di sini adalah ruku. Jadi siapa yang mendapati ruku imam dalam sholat sebelum imamnya mengangkat punggungnya, ya sebelum, yang penting imam belum mengangkat naik ke atas punggungnya. Kalau dia sudah naik ke atas punggungnya, berarti kamu tidak dapat. Jadi kamu dapati dia sedang ruku, kamu ikut ruku. Tapi kalau kamu takbiratul ihram imamnya sudah bangkit berdiri, ya berarti kamu hilang satu rakaat. Berarti kamu ikut saja bersama imam, insya Allah dapat pahala. Zikir-zikirnya, gerakannya kamu dapat pahala, tapi tidak dihitung satu rakaat. Jadi siapa yang mendapati ruku dalam salat sebelum imamnya mengangkat punggungnya, faqad adrakaha, berarti dia telah mendapati satu rakaat salatnya bersama imam. Wa tarjamalahu, kemudian Ibnu Khuzaimah memberikan judul untuk dua hadis ini. Tarjamalahu, tarjama itu judul, bukan terjemahan. Tarjama artinya judul. Terkadang juga tarjama itu dalam ilmu hadis artinya biografi. Terkadang istilah terjama itu adalah biografi. Apakah biografi seorang perawi atau biografi seorang ulama. Tapi di sini judul maksudnya. Wa tarjamalahu, Ibnu Khuzaimah memberikan judul untuk hadis ini. Apa judulnya? Babu dzikril waqtil ladzi yakunu fihi al-ma'mum mudrikan lirraq'ati idza raqa'al imam. Bab tentang waktu yang mana makmum mendapati satu rakaat apabila imam sedang ruku. Idza raqa'al imam, apabila imam sedang ruku. Kapan dia mendapatkan satu rakaat kalau imamnya sedang ruku? Itu apabila imamnya belum mengangkat punggungnya dari ruku. Kalau imamnya masih ruku, kamu ruku bersamanya, kamu dapat satu rakaat. Tapi kalau dia sudah, kamu lihat dia sudah Allah, sudah sami Allahu liman hamidah, sudah. Atau sekalipun dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalau kamu lihat sudah dia angkat punggungnya, berarti kamu sudah gugur satu rakaat. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasna kama yasna'ul imam, falyasna kama yasna'ul imam, maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan imam. Laisa sarihan, ini ucapan Nabi ini di sini tidak secara sarih, tidak begitu jelas, tidak secara pasti menunjukkan annahu yadkhulu ma'ahu bi takbiratil ihram. Tidak secara pasti menunjukkan bahwa dia masuk bersama imam dengan bertakbiratul ihram. Tidak mesti pakai takbiratul ihram. Bal yandammu ilaihi imma biha, akan tetapi dia bergabung bersama imam, ikut bersama imam, imma biha, apakah dengan takbiratul ihram, dia takbiratul ihram langsung ikut bersama imam. Idza kana qa'iman aw raka', kalau imamnya sedang berdiri atau sedang ruku. Kalau imamnya sedang berdiri atau sedang ruku. Fayukabbiru al-lahiqu min qiyamihi, maka dia, orang yang baru datang ini, al-lahiqu, orang yang baru mengikut ini, bertakbir min qiyamin, dari berdiri, dalam keadaan berdiri dia bertakbir dalam keadaan berdiri. Tsumma yarka', kemudian dia ruku. Jadi takbiratul ihram dulu sambil berdiri, kemudian dia ruku. Ini juga banyak kesalahan. Terkadang dia lihat imamnya sedang ruku, dia mau kejar imam sedang ruku, akhirnya dia takbir sambil ruku, Allahu Akbar.
Nah, ini takbirmu apa ini? Takbiratul ihram atau takbir intiqal? Berarti dia tidak takbiratul ihram, berarti tidak sah salat. Karena takbiratul ihram itu harus tegak. Allahu Akbar, baru ruku. Ini tidak. Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, ini bukan takbiratul ihram, itu tidak sah takbiratul ihram kalau begitu. Tanya takbiratul ihram dulu, apakah kamu takbiratul intiqal karena hukumnya sunnah? Tidak mengapa. Langsung ruku. Tapi ya, takbiratul ihram harus tegak berdiri. Jadi sini mengatakan yukabbirul lahiqu min qiyamin, dia bertakbir dalam keadaan berdiri, summa yarka, kemudian dia ruku, au bil qauni ma'ahu, atau dia bersamaan. Bil qauni ma'ahu faqat, atau dia bersamanya saja tanpa takbir. Au bil qauni ma'ahu, atau dia bersama imam saja faqat tanpa takbiratul ihram. Wa mata qama kabbara al ihram. Ini bisa jadi kalau misalnya imamnya sedang duduk di tasyahud ausat. Kamu duduk saja tidak takbiratul ihram. Nanti berdiri baru kamu takbiratul ihram. Ini hadis ini tidak, artinya Imam San'ani menjelaskan bahwa ini ucapan Nabi mengandung dua kemungkinan. Apakah kita disuruh bergabung dengan imam sekalian dengan takbiratul ihramnya, atau kita bergabung dengan imam tidak usah dulu takbiratul ihram, nanti berdiri, kan tidak dihitung satu rakaat juga, kecuali kalau imamnya sedang berdiri atau ruku, kamu takbiratul ihram karena kamu mau hitung satu rakaat. Tapi kalau imamnya sedang sujud, kan tidak dihitung satu rakaat juga, maka langsung saja sujud, tidak perlu takbiratul ihram karena kau belum masuk salat. Ikut saya sujud, kemudian nanti kalau berdiri imamnya rakaat selanjutnya, kamu baru takbiratul ihram. Ini dua kemungkinan dalam hadis ini. Di sini tidak ditetapkan. Tapi yang afdal tadi sebelumnya, mending kamu takbiratul ihram supaya gerakanmu itu mendapat pahala. Jadi wa mata qama, kalau dia sudah berdiri, kabbaral ihram, dia bertakbiratul ihram. Wa ghayatuhu annahu yahtamilu dzalika. Intinya ini hadis mengandung dua kemungkinan itu. Bisa ini, bisa ini. Bisa takbiratul ihram kemudian ikut imam, atau ikut imam dulu nanti berdiri baru takbiratul ihram. Illa anna syari'at takbiratul ihram halal qiyam, hanya saja syariat takbiratul ihram halal qiyam ketika sedang berdiri, lil munfarid, bagi yang salat sendiri, wal imam, dan bagi imam, yaqtadi alla tujzi, menunjukkan menghendaki tidak sah, illa kadzalika, kecuali demikian. Artinya kecuali dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, atau takbiratul ihram di awal salat. Karena tidak ada takbiratul ihram di tengah-tengah gerakan salat. Jadi secara teks hadis tidak menentukan takbir dulu baru ikut imam, atau ikut imam nanti berdiri baru takbir. Cuma secara kaidah umum, bahwa takbiratul ihram itu bagi orang yang salat sendiri dan bagi imam itu tidak sah kecuali dia mengawali gerakannya dengan takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram dulu baru ikut dengan imam. Wadzalika asrahu, itu lebih jelas, min dukhuliha, daripada dia masuk bil ihtimal, dalam keadaan meragukan. Artinya kau meragukan, saya masuk ruku kemudian nanti berdiri takbiratul ihram, ini tidak jelas diterima atau tidak diterima. Mending ambil yang lebih jelas, yaitu takbir dulu baru ikut bersama imam. Kalau imamnya sedang berdiri atau sedang ruku, sebelum diangkat punggungnya dari ruku, berarti kamu dapat satu rakaat. Tapi kalau kamu takbiratul ihram kemudian langsung sujud,
karena imamnya sedang sujud, atau takbiratul ihram kemudian langsung duduk, itu lebih aman, lebih jelas daripada kamu tiba-tiba langsung duduk tanpa takbiratul ihram, nanti berdiri imamnya baru kamu takbiratul ihram. Ini pembahasan tentang imam dan makmum. Salat jamaah, pembahasan salat jamaah nanti ada faedah tambahan, itu uzur-uzur, alasan-alasan yang membolehkan untuk tidak ikut salat berjamaah. Jadi salat berjamaah, kita mengatakan bagi perempuan sepakat ulama tidak wajib. Salat berjamaah tidak wajib kecuali maha ali dan stai yang wajib. Tapi secara umum tidak wajib. Tapi laki-laki ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib aini, wajib per orang. Ada yang mengatakan wajib kifai. Kalau sudah ada yang salat di masjid, yang lain sudah gugur kewajibannya. Ada yang mengatakan sunnah. Sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah biasa. Dan jumhur ulama dia sunnah muakkadah. Cuma yang mengatakan sunnah muakkadah ini mengatakan tercelah orang yang meninggalkan. Jadi sunnah muakkadah itu bedanya sunnah muakkadah dengan sunnah biasa. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang jarang sekali Nabi tinggalkan. Nabi muwadhabah, sama dengan sunnah rawatib, sama seperti salat witir, itu sunnah muakkadah semua. Salat qiyamul lail, sunnah muakkadah semua. Selain Nabi rutin, itu yang kedua ulama mengatakan orang yang meninggalkannya tahawunan, menyepelekan, itu mazmum, tercela. Bukan sifat, beda dengan sunnah-sunnah yang biasanya. Kemudian kecuali kalau ada uzur, ini nanti uzur-uzur yang ada beberapa uzur yang disebutkan oleh musannif di sini, ada 4, dan nanti kita akan tambah uzur-uzur yang tidak disebutkan oleh imam dalam kitab ini, insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Okay.